Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan keadaan sehat walafiat. Semoga rangkaian ibadah Jumat yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di dalam pelaksanaan Jumat ini ada khutbah, ada nasihat yang kita bisa petik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Mengawali khutbah pada hari ini, khotib ingin menyampaikan pesan kepada khotib sendiri dan pada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa, taat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang ada pada diri kita. Semoga Allah selalu membimbing, memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita istiqomah hingga akhir hayat kita, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sehingga kelak nanti kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan yang demikian, khotib ingin memanfaatkan momentum yang singkat ini berkenaan dengan tema khutbah 3 ajaran pokok dalam Islam. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Ajaran Islam yang Allah sampaikan pada Rasulnya Nabi Muhammad SAW sangatlah kompleks. Mengapa demikian? Karena menjelaskan berbagai aspek dari mulai ketuhanan, keimanan atau akidah, syariah, bahkan yang berkenaan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu kompleksnya, para ulama menyimpulkan setidaknya ada 3 ajaran pokok dalam Islam, ajaran yang inti dalam kehidupan beragama Islam. Ajaran inti itu 3 dari antaranya, salah satunya adalah akidah. Aspek akidah bisa disebut sebagai keimanan atau ketauhidan, kepercayaan atau keyakinan. Akidah harus bersumber dari Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian
mengambil sumber dari hadis Rasulullah SAW. Karena dalam keimanan tidak boleh ada bercampur keraguan-raguan, tidak boleh bercampur dengan prasangka-prasangka, apalagi ada takhayul di dalamnya. Untuk itu akidah hanya bertempat di dalam hati, dalam i'tiqad. Makanya ada istilah al-i'tiqadu bil qalb, yaitu diyakini dengan hati, tidak dengan dipikirkan. Iman juga menempati posisi utama dalam ajaran Islam lantaran merupakan perkara yang mendasari ketauhidan umat Islam. Terdapat 6 azas pokok yang kita kenal dengan rukun iman. Tersurat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Al-ayat. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat, melainkan kebajikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, iman pada hari akhir, iman pada para malaikat, iman pada kitab kita, dan iman pada para nabi. Yakni berupa keyakinan dan pengetahuan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai sejumlah nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung, yang mulia. Kita bermakrifat kepada Allah dengan sifatnya yang agung, yang tertuang diantaranya adalah Asmaul Husna, 99 asma Allah. Asma-asma Allah atau sifat-sifat Allah yang sangat sempurna. Selanjutnya, iman atau akidah atau keyakinan adanya sejumlah malaikat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat, dan malaikat ini adalah makhluk Allah yang gaib yang harus kita yakini. Dan malaikat itu adalah makhluk Allah yang selalu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, makhluk yang maksum yang tidak pernah durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah perintahkan untuk mengurus seluruh semua makhluk-makhluknya sesuai dengan perintah-perintahnya masing-masing. Sehingga kita diperintahkan untuk percaya dan beriman pada malaikat-malaikat. Di antaranya malaikat yang harus kita ketahui ada 10: Jibril, Mikail, Israfil, dan seterusnya, yang masing-masing mempunyai tugas-tugas masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua juga, sebagai seorang muslim juga harus membenarkan kitab-kitab samawi. Tidak hanya Al-Quran, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, dan ada suhuf yang diberikan pada nabi-nabi terdahulu, yang Allah turunkan untuk memberikan bimbingan dan tuntunan petunjuk kepada umat manusia, orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam akidah juga harus yakin adanya sejumlah utusan-utusan Allah, para nabi. Nabi-nabi yang harus kita kenali, yang harus kita yakini, karena memang tertuang di dalam Al-Quran, yaitu 25 nabi, mulai dari Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya, hingga nabi yang terakhir Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian akidah juga harus meliputi kepercayaan akan datangnya hari akhir. Harus yakin. Tanpa dengan ada keyakinan terhadap hari akhir kelak, maka ibadah kita tidak ada dorongan, tidak ada motivasi. Serta ketentuan-ketentuan Allah atau yang kita kenal dengan takdir atau qada dan qadar. Kita yakin segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rangkaian 6 azas di dalam akidah yang harus kita pupuk, yang harus kita terus benahi, yang harus kita jaga, kita istiqomah sampai akhir hayat ini. Yang kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW terikat, tertuang dalam satu kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid.
Rasulullah SAW bersabda, "Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang berakhir dalam ucapan kalimatnya kalimat tauhid yakni la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ajaran inti yang kedua adalah ibadah. Ibadah menjadi inti ajaran Islam yang bersifat lahiriah dan merupakan perwujudan dari akidah dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya antara akidah dan ibadah harus saling bertautan, harus saling melengkapi. Lantaran iman ada pada jiwa atau ruh manusia, sedangkan ibadah ada dalam fisik manusia. Jiwa dan raga harus saling melengkapi. Dikatakan wal Islamu wal a'malu al-zahir wal imanu huwa a'malul qalb al-batin. Bahwa Islam ialah amal-amal zahir, fisik. Sedangkan iman huwa a'malul qalb al-batin. Iman adalah amal-amal batin, amal-amal hati. Pokok ibadah juga dirumuskan di dalam rukun Islam yang kita kenal dengan rukun Islam yang iman. Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu mengakui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Akidah, ibadah, kemudian inti ajaran yang ketiga di dalam Islam adalah akhlak. Disebutkan bahwa aspek akhlak adalah untuk merealisasikan akidah dan ibadah melalui amal kebaikan yang didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Amal di sini menjadikan cermin bagi seseorang muslim atas budi pekertinya serta etika seorang muslim atas ajaran Islam yang dipelajarinya, Islam yang ada dalam dirinya. Untuk itu perlu memiliki akhlak yang menggambarkan atau mencerminkan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa diantaranya? Beramal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah yang berupa sholat, zakat, dan sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Mari kita jaga 3 ajaran Islam pokok yang tidak boleh lepas dari diri kita. Kita jaga, kita pupuk, kita kembangkan. Bagaimana kita memupuk dan mengembangkan? Tidak lain adalah untuk selalu mengisi jiwa kita dengan ilmu-ilmu, dengan membaca Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Al-Quran tentang akidah, ibadah, syariat atau hukum-hukum Islam, dan akhlak. Karena sesungguhnya apa yang kita sudah ikrarkan, bahwa iman adalah i'tiqadun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa itmanun bil badan. Akidah adalah diyakini dengan hati, diikrarkan dalam ucapan, dan kemudian diamalkan oleh anggota badan. Namun demikian, orang hamba Allah yang sudah diikrarkan dalam keimanannya itu tidak semata-mata kemudian dibiarkan tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus jaga, kita harus pelihara, harus kita pupuk, harus kita kembangkan, harus kita tingkatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman,
dan mereka tidak diuji? Tentunya tidak. Kita bisa menengok ke belakang bagaimana hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang rosi, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka dimuliakan, mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah karena mampu melewati ujian-ujian Allah. Yang dapat kita gampang temukan dalam ayat-ayat Al-Quran bagaimana ketika Allah mengisahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, betapa bertubi-tubi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika sudah usia senja tidak dikaruniai putra, sedang senang-senangnya sudah dikaruniai putra, tapi Allah menguji untuk menyembelihnya. Seberapa lebih cintanya kepada Allah, taatnya kepada Allah, atau lebih cintanya kepada putranya? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah isi pokok dalam ajaran Islam, yang itu juga isi kandungan dalam Al-Quran yang sebanyak 30 juz atau 114 surat. Garis pokoknya adalah 3 hal, yakni iman, Islam, dan akhlak. Akidah, syariat, dan akhlak. Atau yang dikenal dalam hadis Rasulullah SAW adalah iman, Islam, dan ihsan. 3 garis pokok yang di dalam Al-Quran itu adalah yang pertama akidah. Ayat-ayat yang berbicara tentang akidah, yaitu ayat-ayat yang secara umum diturunkan di Mekah karena awal dakwah Rasulullah SAW. Di antaranya seperti contoh adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang kedua, isi kandungan Al-Quran yang kedua adalah syariat atau Islam. Di antaranya contoh ayat-ayat yang menyampaikan perintah sholat, perintah zakat, wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40. Kemudian yang ketiga adalah akhlak atau ihsan. Akhlak atau ihsan adalah sebagai penghias atau penyempurna, atau kita paham dengan keikhlasan bagaimana iman dan ibadah yang dilakukan oleh setiap hambanya, tapi harus dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam definisi di dalam hadis Rasulullah SAW, al-ihsan ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seandainya tidak demikian, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakin bahwa Allah melihatnya. Sehingga ketika kita selalu diawasi, merasa dilihat oleh Allah, maka kita akan melakukan ibadah yang sebaik-baiknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga kita mampu menjaga dengan istiqomah, kita kokoh dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah. Prakteknya dalam seharian kita sering mendengarkan setidaknya khutbah setiap hari Jumat. Ada kajian-kajian di masjid, atau bahkan kita di YouTube, di Google, kita buka yang berisikan tentang ajaran-ajaran agama untuk memupuk, menambah wawasan dan ilmu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah nanti kami serta dikumpulkan bersama orang-orang yang berbuat baik ya Allah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ya Allah, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami ya Allah nanti di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah menyalahi dan mengingkari janji-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa dzikrullahi akbar.